pagi, selamat berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Teresia Ninobais, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Pasaman. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, ketika kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu ini, dan kami mampu untuk memberlakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua yang menyatakan. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Cuplikan video tadi memberikan kita suatu gambaran tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin sesungguhnya adalah dia yang mampu memberikan pengaruh bagi orang lain. Dia yang mampu memberikan petunjuk dan arahan agar orang lain dapat melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan atau apa yang ia yakini. Meski tanpa berbicara pun perbuatannya atau apa yang dilakukannya dapat menjadi petunjuk dan arahan bagi orang lain. Dalam kaitannya dengan bacaan kita saat ini, kita berbicara tentang para imam yang adalah seorang pemimpin umat dan yang seharusnya dapat membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan umat tentang Allah dan hukumnya.
Oleh sebab itu, para imam seharusnya tahu akan hukum Allah. Mereka tahu tentang ketentuan-ketentuan yang dikehendaki Allah, apalagi mengenai ketentuan korban bakaran yang disinggung dalam bacaan kita pada ayatnya yang kedua ini. Namun ternyata mereka gagal dalam memberikan petunjuk dan arahan yang benar kepada umat. Mereka malah melakukan pembiaran dengan apa yang dilakukan oleh umat Israel. Ketika umat datang mempersembahkan korban bakaran tidak sesuai dengan yang ditentukan Allah, yaitu binatang yang cacat, yang disebutkan pada pasal 1 ayat 8, di mana dikatakan binatang yang dipersembahkan itu adalah binatang yang buta, binatang yang lumpuh, atau yang sakit, yaitu binatang yang sesungguhnya tidak bisa mereka pakai sendiri, dan itu yang diberikan kepada Tuhan. Dan ayat 13 mengatakan bahwa hewan yang dirampas, dan mereka tetap mempersembahkan hewan-hewan tersebut bagi Allah. Padahal sejak awal Allah memberikan ketentuan bagi orang Lewi, hewan apa saja yang tidak boleh menjadi korban persembahan. Jika kita lihat pada kitab Imamat pasal 22, kitab Imamat pasal 22 ayatnya yang ke-19 sampai 22, di sana mengatakan bahwa persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan adalah yang tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat badannya jangan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu di ayat 21 dikatakan bahwa lembu atau kambing domba, segala korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Di ayat 22 dikatakan, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurat, semuanya itu jangan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan itu janganlah ditaruh dalam korban api-apian bagi Tuhan di atas mezbah. Dari awal Allah telah memberikan ketentuan, namun mereka abaikan. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipersembahkan oleh umat. Yang penting sudah memberikan korban bakaran bagi Allah. Mereka tidak lagi mengawasi apakah hewan-hewan kurban yang dipersembahkan itu adalah persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah dibiarkan salah tanpa diluruskan. Mereka tidak menggiring dan mengingatkan umat untuk melakukan apa yang benar. Mereka malah memaklumkan apa yang diperbuat oleh umat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak heran jika Allah murka terhadap para imam. Mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar sebagai seorang pemimpin. Mereka tidak patuh kepada Allah. Dan mengutip perkataan Sokrates, orang yang tidak belajar patuh tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Para imam pada masa Maleaki gagal menjadi pemimpin yang baik, bahkan yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita kaitkan di dalam kehidupan kita saat ini, pemimpin dalam jemaat, di dalam rumah Tuhan, yang memiliki jabatan khusus untuk melayani Dia adalah pendeta, penatua, dan diaken. Merekalah yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing, mengarahkan umat untuk hidup takut dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harapkan bahwa para pemimpin jemaat dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dapat bertanggung jawab terhadap
apa yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Oleh sebab itu, mari kita doakan supaya para pendeta, penatua, dan diaken dapat hidup sesuai dengan kehendak dan ketentuan daripada Tuhan. Dan mereka pun mampu membimbing kita, membimbing jemaat Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai anggota jemaat, kita pun diingatkan melalui firman Tuhan saat ini. Kita masing-masing sebenarnya adalah pemimpin, setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan sebagai pemimpin kita dipanggil untuk menjalankan tugas imam itu, di mana seluruh hidup kita adalah untuk memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Meski kita tidak memegang jabatan khusus, tapi kita pun dipanggil untuk melakukan apa yang benar dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan diharapkan dengan apa yang kita lakukan mampu membimbing dan mengarahkan orang lain untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab untuk menjadi seorang pemimpin tidak perlu memiliki jabatan. Kiranya renungan saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami boleh bersyukur untuk firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami sebagai umat-Mu, kami dapat melakukan apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami mampu mempengaruhi sesama kami untuk juga turut hidup berkenan dan taat kepada Tuhan. Bagi pemimpin jemaat kami, penatua, diaken, dan pendeta, kami serahkan seluruh tugas pelayanan mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh melakukannya dengan kesungguhan hati. Biarlah apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ketika kami akan memulai segala aktivitas kehidupan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun kami, memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami mampu mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kondisi keberadaan kami yang masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Kami yang saat ini harus terdampak karena virus COVID-19, kami yang kehilangan mata pencaharian kami yang harus terbaring di rumah sakit, kami yang mengalami penurunan ekonomi. Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami memohon pertolongan. Dan biarlah Tuhan, kami tetap berharap hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah mengikuti acara Morning Call GPIB. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.